Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosana Margaret. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon PNS Angkatan 12 KDOD LAN tahun 2020. Hari ini saya akan menjelaskan terkait analisis isu kontemporer yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Rahmat. Materi analisis isu kontemporer bertujuan agar ASN mampu memahami perubahan lingkungan strategis. ASN harus mampu berpikir kritis guna menghadapi perubahan lingkungan secara strategis. Tujuan dari pembelajaran modul ini adalah yang pertama, memahami konsepsi perubahan lingkungan secara strategis. 2. Mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam keberlangsungan NKRI. Yang ketiga, menerapkan teknik analisis isu kontemporer dalam pelaksanaan tugas-tugas PNS. Apa saja isu kontemporer yang terjadi di negara kita? Ada 4 isu yang sekarang sedang marak diperbincangkan di negara kita. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah paham radikalisme atau terorisme, yang keempat adalah kejahatan komunikasi massal, misalnya hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain. Mengapa ASN perlu bergerak dinamis dalam menghadapi isu-isu strategis lingkungan? Karena sejatinya dalam pemerintahan ada istilah berubah atau Anda akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Tentu perubahan ini merupakan tantangan yang besar dan membutuhkan pola pikir, kebiasaan, dan penghilangan budaya negatif. Dalam menghadapi era revolusi digital, maka ASN perlu memiliki 10 kemampuan dasar. Apa saja kemampuan dasar itu? Yang pertama adalah fleksibilitas mental, yang kedua adalah kemampuan bernegosiasi, yang ketiga adalah berorientasi kepada pelayanan, yang keempat mampu memutuskan hal terbaik di atas kesulitan. Yang kelima, kecerdasan emosional. Keenam, kemampuan bekerja sama. Ketujuh, memiliki jiwa pemimpin. Kedelapan, kreatif. 9, mampu berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi masalah, mengembangkan, dan mengevaluasi serta mampu mengerjakan semua alternatif solusi berkenaan dengan pemecahan masalah. Ciri seseorang memiliki kompetensi dalam analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah environmental scanning, yaitu adalah peduli terhadap masalah di lingkungan, baik di lingkungan organisasi maupun lingkungan yang lebih besar, serta mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Kemudian yang kedua adalah problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor yang terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga adalah analisis, yang tujuannya adalah mampu berpikir secara konseptual, mampu mengidentifikasi dampak atau manfaat dari sebuah kebijakan atau program maupun kegiatan. Nah, bagaimana aksi penerapan isu kontemporer dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang tenaga pengajar di Institut Teknologi Kalimantan, maka saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah harus mengembangkan diri guna menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru, dan tantangan global. Caranya bisa mengikuti seminar, webinar, diskusi dengan stakeholder, ataupun himpunan para ahli. Yang kedua, merubah literasi lama menuju literasi baru. Maksudnya adalah lebih ke literasi data, teknologi, serta potensi sumber daya yang ada di NKRI. Yang ketiga, memberikan ruang kreativitas sebanyak-banyaknya bagi peserta didik atau mahasiswa. Gunanya tentu untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa. Caranya dengan melakukan studi kasus, diskusi, dan juga pemaparan yang lebih banyak di kelas. Kemudian keempat, hal yang paling penting adalah tidak hanya sekedar belajar dan mengajar, tetapi yang lebih esensial yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.